Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Malikatin, NIM 2021414048, yang akan mempresentasikan tentang jurnal penargetan gen yang tepat dan dapat diwariskan pada beras menggunakan strategi transformasi sekuensial. Latar belakang: modifikasi genom spesifik lokasi oleh Engineered Sequence Specific Nucleases atau SSNS adalah alat yang ampuh untuk menghasilkan mutasi yang ditargetkan. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pengulangan palindromi pendek yang diselingi secara teratur telah banyak digunakan untuk menghasilkan double stranded break atau DSB spesifik lokasi, yang dikenal dalam urutan secara spesifik oleh single guide RNA atau sgRNA, untuk pengeditan genom di banyak organisme, termasuk tanaman. Penargetan gen yang dimediasi HDR atau GT menghasilkan modifikasi genom yang tepat, seperti penggantian urutan dan kenokin. GT adalah alat yang ampuh untuk rekayasa genom yang diterapkan secara luas di banyak organisme. Tapi GT masih merupakan tugas yang menantang, terutama di pabrik yang tingkat tinggi, karena frekuensi rekombinasi homolog yang sangat rendah. GT diwariskan dengan mengandalkan penanda seleksi positif sampai negatif, kemudian dikembangkan pada padi. Namun, cara tersebut masih rumit dan sulit untuk digunakan. Metode 1. Mengirimkan konstruksi donor HDR. Sebagian besar laporan GT di pabrik yang lebih tinggi menggunakan sistem all-in-one yang berisi SSN untuk menghasilkan DSP pada lokus target dan urutan donor HDR. Yang kedua, GT berbasis latar belakang muatan dan replika Geminivirus melalui transformasi sekuensial pada beras telah dilaporkan, karena diperlukan untuk perbaikan yang efisien untuk penggabungan akhir non-homolog. Muatan kehilangan fungsinya meningkatkan frekuensi HDR dan mutasi spontan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, replika Geminivirus memiliki kisaran inang yang terbatas dan sulit untuk membuat vektor virus. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi transformasi sekuensial dapat digunakan untuk membentuk GT beras. Strategi transformasi sekuensial kami diharapkan dapat memfasilitasi GT pada spesies tanaman yang lebih tinggi, termasuk tanaman pangan. Dan untuk hasilnya yaitu pembangkitan dari karakterisasi hasil galur-galur padi tua untuk menetapkan metode transformasi berurutan untuk GT dalam beras. Gambar A menjelaskan garis besar metode transformasi sekuensial pada beras. Konstruksi donor GT dengan gen penargetan sgRNA yang menarik dan berisi penanda seleksi diubah menjadi garis induk yang sudah transgenik untuk sgRNA, penargetan wilayah intergenik insidental, dan untuk CAS9 yang digerakkan oleh promotor ZMUBQ1 garis transgenik TO dipilih dengan BASTA, dan masing-masing tanaman TO dianalisis. Garis positif digunakan untuk percobaan lebih lanjut. Gambar B menjelaskan tentang garis induk ZMUBQ1 Pro banding CAS9. Konstruk skema mewakili konstruk DNA transfer untuk garis tetua beras yang menampung CA9 yang digerakkan oleh promotor ZMUBQ1 sgRNA yang digerakkan oleh promotor OSU6 dan penanda seleksi Hermitian yang digerakkan oleh promotor CAMV35S. Gambar C menunjukkan efisiensi mutasi dan ekspresi CAS9 dalam beras TO transgenik. Rasio mutasi ditentukan oleh QCHOP PCR. Nilai ekspresi CAS9 relatif dihitung dari OSACT batang hitam. Bar kesalahan menunjukkan standar divisi N sama dengan 3. Gambar D menunjukkan hubungan antara ekspresi CAS9 dan mutasi di antara garis TO transgenik ZMUBQ1, tingkat ekspresi CA9, dan rasio mutasi dalam 26 garis TO transgenik ZMUBQ1 Pro banding CA9 independen di plot reksadana ditunjukkan oleh koefisiensi determinasi. Gambar E menunjukkan mutasi genotip lokus target pada tanaman padi transgenik TO terpilih. Sedangkan gambar F menunjukkan mutasi lokus target dan genotip CA9 pada tanaman padi transgenik T1.
Genotip mutasi ditentukan oleh RFLP. Produk PCR dicerna dengan SPI. Tanda bintang menunjukkan tanaman padi mutan homozigot atau bilalelik bebas transgen CAS9. Sebagai kontrol yang tidak tercerna. Hasil tabel. Dalam jaringan kalus dari dua garis induk ZMUB Pro banding CAS9 bintang 167 dan bintang 180 yang ditumbuhkan pada media yang mengandung hygromycin, galur-galur transgenik TO dari transformasi putaran kedua ini diseleksi menggunakan gen ketahanan BASTA. Peristiwa GT dianalisis dengan PCR untuk masing-masing tanaman padi transgenik TO independen menggunakan dua sel primer untuk genotip berbasis PCR. Padi TO positif GT diperoleh dari tetua 167 dan 180, masing-masing menghasilkan 7 dan 2 tanaman. Pengurutan sangir dari produk PCR menegaskan bahwa semua peristiwa GT tepat dan akurat, termasuk mutasi senyap yang dimaksud. Efisiensi GT untuk OSFLT 1 sampai GFP pada tanaman padi TO masing-masing adalah 8,9% dan 3,03% untuk galur tetua 167 dan 180. Pembahasan dalam galur beras TO ZMUB Pro banding CAS9. Dalam penelitian ini ekspresi CAS9 tidak berkorelasi dengan laju mutasi target. Untuk karakterisasi, penelitian ini menganalisis tingkat ekspresi CAS9 menggunakan jaringan kalus dan rasio mutasi lokus target pada jaringan daun tanaman padi yang telah diregenerasi. Ini mungkin salah satu alasan mengapa tingkat ekspresi CAS9 tidak berkorelasi dengan rasio mutasi lokus target dalam penelitian ini. Selain itu, efisiensi DSP CAS9 mungkin tergantung tidak hanya pada level ekspresi tetapi juga terjemahan ekspresi sgRNA, protein CAS9 dan pembentukan kompleks sgRNA. Namun, aktivitas DSP yang kuat dari CAS9 dalam jaringan kalus pada generasi selanjutnya mungkin merupakan faktor paling penting untuk pembentukan GT yang efisien oleh strategi transformasi berurutan. Jika tanaman padi diregenerasi dari satu atau beberapa sel dan frekuensi mutasi yang tinggi, tanaman tersebut diharapkan menjadi galur induk yang berguna dan aktivitas CA9 yang tinggi untuk transformasi sekuensial. Kesimpulan, penargetan gen GT adalah alat yang ampuh untuk memodifikasi sekuens genomik endogen yang menarik seperti pergantian sekuens dan knock-in gen. Meskipun efisiensi GT sangat rendah di pabrik tingkat tinggi, namun kami baru-baru ini melaporkan pendekatan yang dimediasi CRISPR sampai CAS9 untuk GT yang diwariskan di Arabidopsis disebut strategi transformasi berurutan. Untuk pembentukan GT yang efisien melalui metode transformasi berurutan, aktivitas CAS9 yang kuat dan DSP yang kuat diperlukan dalam sel tanaman yang terinfeksi. Agrobacterium membawa sgRNA dan DNA donor. Oleh karena itu, kami menghasilkan dua garis tetua independen dengan jagung ubiquitin 1 CAS9 yang digerakkan promotor dan membentuk transformasi sekuensial yang dimediasi GT dalam kultivar beras dan mencapai tepat GFP knock-in ke endogen FTL1 dan Osrosis A locus, dan percaya bahwa teknologi GT dapat digunakan secara luas dalam aplikasi penelitian dan pemuliaan padi. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang sempurna presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.